Halo. Sam. Saya udah gak ada hubungan apa-apa dengan kamu. Saya betul-betul merasa terhina, betul-betul tersinggung. Anak bau kencur seperti Siti berani melawan saya. Dia pikir bapaknya dapat menolong dia, menyelamatkan dia dari cengkeraman saya. Gak bisa itu. Sudah waktunya Baginda Sulaiman kita beresin, Datuk. Dengan begitu, Siti Nurbaya akan kehilangan tempat berlindung. Memang itu yang ada dalam pikiran saya, Pandiri. Bilang sama si Dulo. Beresin Baginda Sulaiman. Begitu Inyo pulang malam ini. Mengerti? Baik, Datuk. Ya, apa? Gua cuma nyampein pesan dari Datuk. Kalau lu sampai gagal, hidup lu bakalan pahit. Sudah. Udah ratusan kali terima ancaman seperti itu. Assalamualaikum, Datuk. Saya menelpon bukan untuk berbasa-basi, saya cuma mau bilang perusahaan Bagindo sudah hancur. Dulu Bagindo seorang pengusaha besar, tetapi kini Bagindo bukan apa-apa lagi. Apa maksud Anda? Saya tahu Bagindo Karajokare untuk mewariskan kekayaan dan kebahagiaan buat Siti Nurbaya. Dengan bangkrutnya Bagindo indak para lucame memikirkan masa depan Siti Nurbaya. Karena Inyo akan saya jadikan permaisuri saya. Dengar, Datuk. Saya tidak suka dengan pembunuhan. Tapi kalau sampai Anda menyentuh anak saya, berarti Anda memaksa saya jadi pembunuh. Bagindo belum kenal siapa saya sebetulnya. Kalau kata pepatah Cina, Bagindo tidak mengenal Gunung Taisan.
Sudah beberapa nyawa yang saya hilangkan tanpa mengotori tangan saya sedikit juga pun, Bagindo. Bagindo adalah nyawa berikutnya yang akan saya hilangkan demi untuk mendapatkan gadis cantik Siti Nurbaya. Nyantai aja lagi. Irma, apa-apaan sih lo? Saya pengen telepon papa. Sorry bentar ya, jangan ditutup dulu ya. Lu bisa sopan sedikit nggak sih, ha? Gue kan lagi nelpon. Pergi sana. Apa sih? Sorry ya. Terus gue bete banget tuh sama orang yang suka nguping. Halo, Pak. Papa di mana? Papa baru sampai. Sekarang Papa mau cari taksi. Oh, Pak. Papa cepetan pulang. Saya takut di rumah. Barusan Datuk Maringgi datang dan dia ngancam saya. Dia bilang dia mau. Iya. Papa udah tahu semua, sayang. Kamu jangan takut ya. Papa tidak akan biarkan dia mengganggu kita. Ya. Brengsek. Papa kenapa? Nanti Papa telepon lagi, sayang. Sepertinya ada orang yang Datuk Maringgi yang mengikuti Papa. Papa hati-hati. Papa cepat pulang. Saya takut di rumah. Papa cepat pulang. Ya sayang, Papa sayang sama kamu. Apapun yang terjadi, Papa akan... Ya Allah. Selamatkan papa saya, ya Allah. Bagaimana tugas kamu, Botak? Dulu sudah melaksanakan tugas dengan baik, Datuk. Tidak aktif atau berada di luar servis area. The number you are calling cannot be reached at the moment. Please try again later. Kalau kamu tidak membangkang kepada Datuk Maringgi, nggak kayak gini kejadiannya. Jadi Tante udah tahu apa yang akan menimpa Papa? Tante sekongkol sama Datuk Maringgi. Ternyata Tante segitu teganya ngejual nyawa Papa saya kepada Datuk Maringgi yang gak punya moral itu. Oh, saya tidak menjual papa kamu. Tapi memang saya sudah lama menunggu ini. Sebentar lagi, rumah ini dan semua sisa kekayaan papa kamu akan menjadi milik Tante. Saya sama sekali nggak nyangka kalau Tante sama busuknya sama Datuk Maringgi. Saya akan berdoa dan memohon kepada Allah untuk membuka pintu neraka selebar-lebarnya untuk Tante. Allah akan menghukum Tante. Allah akan menghancurkan Tante. Udahlah, kamu nggak usah kayak orang gila begitu. Membuang-buang waktu meneriakkan sumpah serapah. Asal kamu tahu ya, saat ini papa kamu sedang sekarat di rumah sakit. Dan kalau memang Tuhan mendengarkan permintaan kamu, minta dong sama dia supaya papa kamu selamat. Tante pengen tahu apa Tuhan benar-benar mengabulkan permintaan kamu. Mah, emangnya dia tahu bapaknya di rumah sakit mana? Biarin aja. Dia lagi emosi begitu. Nanti juga dia balik lagi nanya. Ke dalam yuk. Bagaimana? Kamu sudah mempertimbangkan lamaran saya. Dasar manusia gak punya perasaan. Kamu apain papa saya? Kalau kamu berteriak lagi, saya akan membuat bapak kamu menjadi mayat detik ini. Nyawa bapak kamu ada di tangan kamu. Kalau kamu menerima lamaran saya,
berarti bapak kamu akan selamat. Tetapi kalau kamu menolak lamaran saya, kamu akan menyesal, Siti, sepanjang sisa hidup kamu. Anda lebih liar daripada binatang buas. Apa salah dan dosa kami sampai Anda memojokkan kami seperti ini? Saya paling tidak suka berdebat. Sekarang tinggal kamu putuskan, membiarkan bapak kamu selamat atau kamu jual mahal, membiarkan bapak kamu mati bekalang panah. Tuhan yang memutuskan hidup mati manusia, bukan Anda. Khusus untuk nyawa bapak kamu, sayalah Tuhan kamu. Kalau kamu pandai, Siti, kamu terima lamaran saya. Dan saya berjanji, demi kamu, saya akan mengurus bapak kamu. Itulah satu-satunya tawaran yang terbaik yang bisa saya berikan. Senyum, Siti. Kalau kamu tersenyum, dunia pun turut tersenyum. Ya Allah, kalau saja Samsul ada di sisi saya, Datuk Maringgi nggak akan berani melecehkan saya serendah ini. Itu dari mana sih, Mah? Dari suruhannya Datuk Maringgi. Terus, itu isinya apa, Mah? Ya nggak tahu lah, Mama aja belum lihat. Wah, banyak banget. Sekarang tinggal urusannya Baginda. Mudah-mudahan aja dia cepat mati. Sebentar lagi rumah ini dan mobil-mobil di garasi akan langsung jadi milik kita. Kamu kenapa? Tapi Mah, kalau misalnya Siti cerita tentang semua ini sama Samsul, tentang paksaan lamaran Datuk Maringgi, terus tentang ancaman keselamatan Om Baginda, gimana Mah? Bukannya selama ini Samsul sama Siti udah nggak ngomong? Tapi kan bukan suatu hal yang nggak mungkin kalau Siti ngomongin semua tentang rahasia ini ke Samsul, ya kan Mah? Berarti Mama harus mastiin lagi supaya Samsul tetap menjauh dari Siti. Caranya gimana Mah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sorry ya, saya menelpon malam-malam begini. Habis, saya sendiri juga kaget. Uni kaget kenapa? Saya akan bilang sama kamu, asal kamu janji jangan cerita sama Sultan. Karena masalah ini menyangkut anak kalian. Memangnya Samsul kenapa, Uni? Kamu tahu kan kalau Samsul itu mukulin Siti? Masya Allah. Dan bukan itu aja, dia juga coba-coba ngerayu Irma untuk ketahuan saya. Tapi saya mohon sekali, tolong jangan cerita sama Sultan ya. Saya cuman nggak mau ada ribut-ribut aja. Ya, ini cukup antara kita berdua, ya? Mah, Mama tuh gimana sih? Kok Mama malah ngelarang Tante Roslina untuk cerita sama Om Sultan sih? Percuma lagi, Mah. Tante Roslina tuh emang udah manjain Samsul. Jadi ngapain juga coba Mama bilang kayak gitu? Sayang, ini politik. Manusia itu kadang-kadang seperti kambing. Kalau ekornya ditarik ke belakang, kambingnya pasti ngotot untuk maju. Tapi kalau kepalanya diikat dan terus ditarik maju, pasti kambing itu berusaha keras untuk mundur. Jadi, kalau kamu mau berita ini cepat tersebar luas, kamu harus bilang berita ini berita besar yang tidak boleh disebarluaskan.
Nah, pasti dalam beberapa detik berita ini sudah tersebar kemana-mana. Nih, ada pendaftaran untuk calon sekolah tamtama. Kamu harus segera mendaftar. Saya tuh masuk akabri, Pak. Tapi tunggu dulu, tunggu saya lulus SMA. Baru saya bisa ngelamar. Kamu pikir kamu bisa lulus SMA? Ya makanya saya sekarang rajin belajar. Simpan omong kosong kamu itu untuk orang lain. Pokoknya kamu harus segera mendaftar. Papa sudah tidak sanggup lagi mendidik kamu. Salah saya apa sih? Jangan pura-pura bodoh kamu. Saya ini bapak kamu. Saya tahu apa yang kamu lakukan terhadap anaknya Baginda Sulaiman itu. Kamu pukuli dia kan? Itu semua bohong, Pak. Saya tuh nggak pernah mukulin Siti. Saya tuh lagi berantem sama teman saya. Dia datang melerai. Ya akibatnya pukul. Lalu kamu nuduh orang tua kamu ini bohong? Hah? Kamu pikir kami ini tuli yang tidak bisa mendengar? Sementara si Fatimah yang mulutnya seperti murai batu itu sudah berkoar-koar kemana-mana. Pokoknya, kamu harus segera mendaftar di sekolah militer. Papa sudah tidak sanggup lagi mendidik kamu. Memalukan. Pak sabar, Pak. Samsul pasti dimarahin abis-abisan sama orang tuanya. Mulai sekarang, jangankan bicara sama Siti. Ketemu Siti di dalam mimpi aja, pasti Samsul buang muka. Tapi kayaknya sekarang Samsul udah gak suka lagi sama saya deh, Mah. Kenapa sih takut sih? Begitu kita kaya, pasti banyak cowok keren yang ngantri untuk mau sama kamu. Sekarang boleh aja Samsul marah sama kamu, tapi nanti Samsul pasti ikutan ngantri juga. Sekarang gini deh, kelebihannya Siti apa sih dibanding kamu? Selain kekayaan bapaknya itu? Iya juga sih. Mah, itu Samsul kali, Mah. Gak mungkin Samsul datang ke sini. Mungkin orang suruhannya Datuk. Samsul. Pasti dia mau cari ribut sama kita. Terus kita gimana, Mah? Kamu keluar, kamu pokoknya tegas-tegas aja sama dia. Kamu usir dia dan bilang sama dia, jangan pernah menginjakan kakinya lagi di rumah ini. Ayo sana. Ayo. Hai. Kamu kayaknya makin hari saya lihat makin cantik deh. Masa sih? Beneran. Gue boleh masuk gak? Iya, silakan. Masuk aja. Kamu ngomong apa sama orang tua saya? Jaga mulut kamu ya. Saya ini lebih tua dari ibu kamu. Lebih tua, bukan berarti lebih baik. Tukang fitnah kayak kamu tuh nggak pantas dihormati. Kamu kenapa fitnah saya? Sam, ini kayaknya cuma salah paham aja. Jadi kita masih bisa ngomongin secara baik-baik kan? Bicara baik-baik? Ngapain saya bicara baik-baik sama orang yang mulut dan hatinya sama busuknya? Bisa-bisanya kamu bilang saya ngeroyok Irma. Ngapain saya ngeroyok dia? Masih banyak cewek lebih baik. Terus, kalau memang saya ngomongin itu semua, kamu mau apa? Jadi kalian yang memfitnah, yang mengadu domba Siti dengan saya. Itu yang terbaik untuk Siti, dan mungkin juga untuk kamu. Kalau kamu mau cari Siti, cuma dia sudah pergi. Ya Allah yang Maha Kuasa, hamba mohon sembuhkanlah ya hamba. Dan lindungilah masa depan hamba dari kepuasan Datuk Maringgi, ya Allah. Dan hanya kepada kuasa-Mu lah, hamba mohon agar Samsul dikembalikan ke sisi hamba. Saya mau bicara sama kamu. Saya sadar, tujuan kamu berusaha ngomong sama saya baik. Kamu tuh cuma pengen menyelamatkan saya dari petaka yang dihembuskan tante kamu Fatimah. Saya minta maaf, Siti, kalau perlakuan saya akhir-akhir ini nggak baik sama kamu. Saya pengen kita kembali kayak dulu lagi.
Jangan nangis, sayang. Saya sayang sama kamu. Loh, kamu kenapa? Siti! Siti! Malam, Tante. Malam. Yuk. Ben, kamar lu nggak terang begini kemarin kita mau belajar. Santai aja, Cing. Lampu gua baru putus. Ini gua mau ganti. Bagus deh. Lu bantuin gua dong. Ya, malah bengong. Lu bantuin gua dong. Sini pegangin gua. Iya, gua pegangin lu. Kehidupan homoseksual di kalangan remaja. Jangan-jangan. Weh, megangnya yang bener. Ih, lu jangan goyang-goyang dong. Mana gua nggak goyang. Susah tahu. Susah masukin nih. Nah, gua pegangin nih. Buruan masukin. Ini susah masukin nih. Min. Ngapain, Mah? Enggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Mah. Ya udah. Aduh. Kirain seperti yang gue baca di koran tadi. Ternyata yang rusak hubungan saya dan Siti itu Fatima dan Irma, Tante. Mereka tuh biang keladi semuanya. But Sam, why Siti mau aja ikuti omongan mereka? Siti kan bisa bicara terus terang with her father soal ancaman Fatima yang mau lapor soal salah pukul itu, huh? I'm sure Sam, her father understand. Apalagi Siti kan disayang papanya and her father like you. Oh, Sam, there's something wrong. Kenapa Siti tidak bicara terus terang? Sam, I give you advice, okay? Better you come to her house, meet her, and talk to her, okay? Saya tuh udah coba, Tante. Tapi Fatima menghalangi saya. Sam, you can call her handphone dong. Handphonenya itu disita sama Fatima. Are you sure that she's like that? Saya tuh nggak tahu apa yang terjadi di rumah itu. Tapi kayaknya Fatima tuh berkuasa banget. Alright, Sam, alright. Now, you istirahat aja dulu and make everything tenang and relax, ya. And wait until tomorrow. You temuin Siti in school, okay? Nggak ada, Sam. Dia di mana ya? Gue udah cari di perpus juga nggak ada. Biasanya sih kalau jam segini dia juga belum datang. Pasti nggak bakal masuk, men. Sam, lo tau nomor teleponnya Irma nggak? Emang kenapa? Nih, lo ketik di handphone gua, biar gua ngomong sama dia. Dia tuh nggak bakalan bilang di mana Siti sama lo. Lo kan teman gua, dia tahu lagi. Dia kan nggak tahu itu handphone gua. Oh iya, dia nggak tahu nomor lo ya? Nih. Tunggu, sorry. Bentar ya. Halo? Ini Irma ya? Iya, betul. Ayah, saya Aliong dari toko Suka Sama Suka, Mangga 2. Ada apa ya? Ayah, saya cuma mau bilang, tempo hari Siti Nurbaya beli handphone di toko kami. Ayu bisa datang tidak hari ini jam 11? Ayah, kalau Ayu tidak bisa datang, hadiahnya bisa angus. Gimana kalau saya sendiri aja yang ngambil? Tapi saya bawa KTP Siti juga. Soalnya bapaknya Siti tuh lagi kecelakaan, lagi dirawat di rumah sakit. Ayah, rumah sakit mana ya? Oh, begitu.
Ya, bisa. Kita percaya kok, kita percaya. Siti sakit apa? Bukan Siti. Bokapnya kecelakaan. Serius lo? Bokap Siti kecelakaan? Serius gue, Man. Saya keberatan. Pokoknya saya minta Baginda dipindahkan. Maaf, ada masalah apa? Bapak siapa? Saya pimpinan rumah sakit ini. Oh, maaf. Barusan saya komplain. Karena tadi malam saya sudah bicara dengan dokter jaga supaya adik saya Baginda Sulaiman ditaruh di kamar ekonomi, bukannya VVIP. Apa dokter? Ya betul, saya sudah dapat laporan itu. Tapi laporan yang belakangan mengatakan pemindahan itu atas permintaan anak kandungnya. Dalam hal ini, anaknya yang lebih berhak untuk menentukan. Permisi. Kamu tahu dari mana saya di sini? Arifin ngebohong sama Irma. Maafin saya. Sikap saya belakangan ini tuh jahat banget sama kamu. Saya selalu ngindar sama kamu. Padahal kamu tuh cuma mau jelasin apa yang terjadi sebenarnya. Papa saya juga udah kemakan fitnahnya Fatimah. Papa saya tuh marah besar. Dan saya dipaksa masuk sekolah militer. Kenapa kamu nggak bilang yang sebenarnya, Sam? Harusnya kamu bilang kamu sama sekali nggak mukul saya. Saya kena pukulan karena saya misahin kamu sama Doni. Harusnya kamu bilang itu, Sam. Saya udah bilang ke papa saya. Tapi dia tuh nggak mau percaya. Dia tuh cuma percaya sama Fatimah. Saya tuh nggak mau jadi anak durhaka, Siti. Saya harus patuh sama papa saya. Saya harus pergi. Tapi saya nggak mau ninggalin kamu. Saya sayang sama kamu. Saya tahu, Sam. Maafin kesalahan saya sama kamu ya. Saya akan selalu maafin kamu sebelum kamu minta. Apalagi sekarang ini semua bukan salah kamu. Kamu tahu, Sam. Kedatangan kamu sini sangat membuat saya bahagia. Sayang sekali saya harus pergi. Saya nggak bisa nemenin kamu, nungguin papa kamu. Saya tahu semua ini pasti berat bagi kamu. Kamu harus menghadapi semua hal ini sendirian. Itu Pak, premannya Pak. Itu. Oh ya, mari. Cepat ikut. Jangan berusuh kamu di sini ya. Apaan nih, Pak? Jangan berbicara. Iya, ikut. Pak! Samsul! Samsul, Tante, bentar, Samsul! Tante, kasihan Samsul, Tante. Dia nggak salah, saya yang minta dia datang ke sini. Jangan macam-macam kamu ya. Bilang apa kamu sama dia tadi? Kamu dengar ya baik-baik. Kalau kamu bilang sama siapapun bahwa Datuk Maringgi akan melamar kamu, Datuk Maringgi akan menghabisi nyawa papa kamu. Jelas? Kalau kamu masih tetap mau Mas Samsul, silahkan. Terserah kamu. Tapi jangan salahkan saya kalau akibatnya kamu tidak akan bisa ketemu sama papa kamu dalam keadaan hidup. Atau memang mau kamu seperti itu? Hah? Sebesar apa sih cinta kamu sama Samsul? Sampai kamu memang mau mengorbankan papa kamu demi anak pegawai rendahan kayak gitu? Sebenarnya apa salah saya sama papa sampai Tante begitu membenci kami? Tante kakaknya papa. Satu-satunya tante saya, satu-satunya saudara papa.
Harusnya Tante melindungi kami dari Datuk Maringgi. Kalian sudah terlalu lama hidup dalam kemewahan. Sementara saya dan anak saya hidup seperti pengemis yang selalu mengharapkan kebaikan dan belas kasihan kalian. Kalau kamu memang mau tahu apa kesalahan kalian, itu jawabannya. Tante, selama ini kami selalu sayang sama Tante, selalu sayang sama Irma. Tutup mulut kamu ya. Kamu hanya boleh bicara kalau saya tanya. Kapan kamu mau menikah dengan Datuk? Pak. Ya, Bu. Tolong jaga di sini ya. Kalau sampai ada anak yang tadi datang ke sini, biar bagaimanapun juga, jangan kasih dia masuk ya, Pak. Baik, baik. Ini sekedar uang rokok aja. Oh, terima kasih. Terima kasih, Pak. Gue harus nyamar nih. Lu sih ngelarang gue nanya. Coba dari tadi. Kita kan nggak kesasar kayak gini. Kita itu harus melatih orientasi kita, Cing. Suatu saat nanti kalau kita ikut pecinta alam, kita nggak bakal kesesat di hutan. Bilang aja lupa berapa nomor kamar bokapnya Siti. Kok jangan nyalain gua sih? Kalau bukan gara-gara gembul perut lo itu yang ngantri hamburger, kita nggak bakalan tinggalin Samsul. Kayaknya ini kamar sunyi banget nih. Kayak khusus orang yang terluka berat nih kayak. Pasti bokap Siti ada di sini nih. Biar nggak keributan gitu. Baru sekarang otak lo jalan. Gua kayak ngomong aja. Jangan bercanda dong. Masuk lu, lihat sendiri. Lihat apa aja lu. Pak, saya nggak mau nikah sama Datuk Maringgi. Saya nggak mau, Pak. Saya sayang sama Samsul. Tapi kalau saya nggak nikah sama Datuk Maringgi, dia pasti akan melakahi Papa. Dia pasti bakal nyakitin Papa. Bukannya pasiennya baru aja dikasih obat? Lah, Mas ini piye toh? Pasien tuh sakitnya gawat, Mas. Kalau nggak sering dikasih obat, bisa mati toh. Iya. Mari, Mas. Mari. Tunggu sebentar, Pak. Dipakai aja, Pak. Biar nggak jatuh lagi. Oh iya. Untung ada Mas. Kalau enggak, saya nggak tahu loh, Mas. Makasih loh, Mas. Iya. Makasih loh, Mas. Dokter, Papa saya baru aja dikasih obat. Cinta itu punya berbagai jalan. Sam, kamu dapat dari mana semua itu?
Ini tanda pengenalnya, saya ketemu di depan. Yang lain, saya beli di toko. Sam, kalau Tante Fatima ngelihat, kamu bisa dibikin susah sama dia. Orang jahat seperti dia bisa ngelaporin kamu ke polisi. Saya nggak peduli, Siti. Saya nggak takut sama perempuan brengsek itu. Saya kesini untuk ketemu kamu. Tadi kamu bilang, masalah yang kamu hadapin itu lebih besar dari kecelakaan papa kamu. Emangnya masalah apa sih? Enggak kok. Enggak ada apa-apa. Tadi saya cuma asal ngomong aja karena saya panik. Siti, gimana saya bisa nolong kamu kalau kamu nggak terus terang? Fatima itu kenapa bisa sampai berkuasa banget sih? Sampai-sampai kamu takut sama dia? Maafin saya, Sam. Saya nggak bisa cerita sama kamu. Saya tuh dengan modal nekat, susah payah ngelewatin satpam demi untuk kamu. Maafin saya, Sam. Kamu takut dia ngefitnah saya lagi? Bilang saya mukul kamu? Bukan soal itu. Kamu kenapa nggak terus terang aja sih? Saya bingung. Saya nggak kuat ngadepin mereka. Saya pengen lari dari sini, Sam. Kalau kamu pengen lari, ayo kita pergi dari sini. Itu nggak mungkin. Selama papa saya dalam keadaan kayak gini, saya nggak mungkin ninggalin dia. Dengerin saya, Siti. Saya tuh kesini hanya untuk kamu dan demi kamu. Soal papa kamu, kita serahin ke dokter aja. Kamu sekarang harus menyelamatkan diri kamu dari Fatima dan Irma. Sebelum terlambat, Siti. Maaf, Pak. Ngelihat tanda pengenal kecacar di sini nggak, Pak? Namanya siapa, Pak? Saya Subroto. Oh, biar nanti saya cari, siapa tahu ada teman saya menemukannya. Ya udah, saya cari di tempat yang lain aja. Iya, mari.